Saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Dalam hutan primer itu kira-kira ada 600 mamalia, ada 20.000 jenis pohon, ada 700 jenis binatang melata, ada 1.200 jenis unggas, dan ada 400 masyarakat adat. Itu habitat hutan Papua. Lalu Presiden putuskan kita mau bikin food estate di Papua tuh demi menopang daya tahan pangan nasional tuh. Sekarang cek ke Papua tuh, mana food estate itu? Gak ada, mangkrak. Padahal hutannya udah diputuskan untuk ditebang itu. Jadi waktu itu saya kritik keras bahwa pembangunan ibu kota tanpa melalui AMDAL itu artinya perampokan alam dan perusakan alam. Bahkan saya terangkan panjang lebar. Lalu Presiden bilang, oke nanti kita lakukan AMDAL. Enggak boleh. AMDAL harus sudah lebih dahulu. Anda nggak bisa menempatkan gerobak di depan kuda, nggak jalan gerobak itu. Apa yang dimaksud dengan filsafat bahasa? Majelis Hakim. Oke. Saya mengajar filsafat, itu artinya mengajar semua jenis pengetahuan. Saya mengajar teori ilmu hukum, saya mengajar teori ilmu politik, teori ekonomi, teori sastra, juga teori bahasa itu. Jadi seringkali orang menganggap filsafat itu satu cabang ilmu. Nah, di situ ngacoknya tuh. Filsafat itu the mother of sciences. Semua ilmu itu berinduk pada filosofi itu. Jadi ilmu ekonomi itu teknikalitas dari prinsip justice. Hukum itu teknikalitas dari prinsip keadilan. Jadi orang yang belajar filsafat pasti harus belajar semua hal itu, matematik segala macam. Karena itu saya ngajar ilmu ekonomi, saya ngajar ilmu hukum. Lalu orang bingung kok ngajar semua. Ya memang begitu. Kalau jadi filosofi mesti ngajar semua tuh. Anda sok tahu, memang saya tahu semua tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi saya mau terangkan sebetulnya supaya orang nggak gugup dengan profesi sebagai dosen tuh. Saya mengajar di hampir semua universitas di UI itu. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran, Medical Ethics. Orang bingung, Anda bukan dokter, kenapa ngajar di situ? Karena ada problem etik dalam kedokteran. Saya mengajar teori ilmu pertahanan, saya ngajar di kepolisian tuh. Karena diperlukan logika. Misalnya ilmu tentang legal reasoning, penalaran hukum. Itu saya ajarkan, yang mungkin nggak diajarkan di Fakultas Hukum. Karena saya baca semua kurikulum itu nggak ada. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, betul bahwa filsafat bahasa itu adalah upaya untuk mendeteksi di mana logika itu dipalsukan di dalam komunikasi politik. Itu intinya tuh. Jadi dari awal saya perhatikan kasus ini, ada faulty argument di dalam reasoning tentang frasa. Itu pengantarnya. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup filsafat bahasa itu? Terutama untuk mengetahui, tadi saya pakai istilah asing, faulty reasoning, gagal nalar. Misalnya soal metafor. Iya. Metafor itu ada bagian dalam upaya untuk mengaktifkan bagian yang kita sebut sensibility dari manusia. Kalau kita bikin bahasa pakai grammar, ya orang anggap itu bahasa teknis. Tapi kalau ada metafor jadi indah. Kalau saya bilang misalnya penasihat hukum bibirnya manis itu metafor. Karena saya tidak pernah mengetahui apakah saya pernah cium dia sehingga saya tahu dia manis atau pahit. Mungkin dia habis minum kopi padahal pahit. Tapi saya bilang manis karena itu bagian dari keseluruhan fisiknya tuh. Lain kalau saya sebut misalnya bibirnya dia itu betul-betul asem. Karena saya lihat faktual dia habis minum lemon, maka pasti asam secara logis begitu tuh. Jadi itu sebetulnya, sehingga orang kadang-kala menganggap apa beda antara metafor dan yang disebut sebagai simile, kesamaan itu. Dalam kasus yang saya baca soal Edi Mulyadi, istilah IKN itu adalah metaforik karena dia abstrak. Istilah apa tadi? Jin buang anak itu lebih abstrak lagi tuh.
Jadi kalau saya belajar tentang legal philosophy dan filsafat bahasa, dengan mudah saya tahu bahwa nggak mungkin sesuatu yang abstrak itu dipidanakan. Karena nanti jadi konyol. Misalnya saya tanya, Jin, apakah benar Anda pernah buang anak? Itu ngaco dalam logika tuh. Jadi kita mesti anggap itu metafor, karena nggak pernah ada jin buang anak gitu. Itu tidak faktual kan, terpaksa sih sebagai peralatan bahasa tuh. Jadi misalnya kalau saya lihat ini ada berkas tebal di meja penuntut umum tuh. Ini saya bisa duga ini isinya fakta. Tetapi yang kita persoalkan bukan fakta, metafornya. Itu bedanya tuh. Jadi metafor adalah perumpamaan, bukan persamaan. Itu bedanya tuh. Kalau persamaan namanya simile tulisnya itu. Bahasa Inggrisnya kita baca dalam bahasa Indonesia simile. Kesamaan, bukan perumpamaan. Itu bedanya tuh. Nah kalau kesamaan itu ada faktanya. Kalau perumpamaan nggak ada faktanya. Itu intinya. Nanti saya mungkin terangkan lebih lanjut. Asal bagian ini dulu saya kira dipastikan. Terus apa saja yang menjadi objek filsafat bahasa itu? Filsafat bahasa berurusan dengan logika. Karena kalau saya misalnya sedang berbahasa, saya dituntun untuk membuktikan bahwa kemampuan saya berargumentasi tersusun secara logis. Jadi filsafat bahasa menguji logika di dalam bahasa. Tadi saya kasih contoh misalnya logika dari jin buang anak. Di dalamnya kita mau bongkar apakah jin buang anak itu logis apa enggak? Ya enggak logis jin buang anak. Karena saya akan tanya kapan sih jin buang anak? Di mana dia buang? Anak siapa yang dia buang? Itu namanya kita bongkar reasoning di dalam frasa itu tuh. Nah, kenikmatan kita berbahasa justru karena ada metafor. Jadi metafor itu membuat kita enak berbahasa. Kalau saya lagi kesel, dia bilang, aduh, lu ngapain lu kesel, mending lu nelen pil koplo. Tidak saya maksudkan untuk nelen pil koplo, tapi itu adalah cara anak Jakarta misalnya untuk berolok-olok tuh. Jadi bagian olok-olok itu justru bagian dari kenikmatan berbahasa. Bayangkan misalnya kalau bahasa itu semacam kita ketik grammar aja kan. Jadi bahasa jadi indah justru, jadi efektif, jadi produktif kalau ada bagian olok-oloknya tuh. Jadi olok-olok itu bagian dari praktek bahasa. Dan itu menetap di dalam kehidupan bangsa kita di seluruh dunia. Kita bikin pantun itu ada yang olok-olok juga. Itu soalnya tuh. Pertanyaannya tuh. Pembahasan filsafat bahasa itu meliputi apa saja? Filsafat bahasa itu dibahas di dalam dua tema besar. Yang satu namanya hermeneutics atau semiotics itu. Jadi kita berupaya untuk gali, dig out. Inti utama dari ucapan itu apa sebetulnya? Ya mungkin mereka yang belajar language forensik tahu bahwa kata itu disebut kata karena dia dipasangkan dalam kalimat. Kalimat hanya disebut kalimat kalau dipasangkan dalam paragraf. Paragraf hanya disebut paragraf kalau dia ada dalam satu bab. Bab hanya disebut bab kalau dalam satu buku itu. Jadi itu yang namanya reasoning kata itu. Kata itu diurut ke atasnya apa? Nah kalau kata itu dipenggal sekedar sebagai kata, konteksnya hilang, historisnya hilang, kenikmatannya hilang, grammarnya ada, tetapi estetikanya nggak dapat itu. Jadi permainan kata itu bagian keunikan manusia. Hanya manusia yang bisa bermain-main dengan kata-kata. Karena itu disebut manusia adalah language using animal. Manusia adalah makhluk yang mempermainkan bahasa dan dipermainkan oleh bahasa itu intinya tuh. Saudara ahli, apa perbedaan antara filsafat bahasa dengan linguistik? Oke. Linguistik itu bagian teknis dari bahasa tuh. Gak ada hubungannya dengan filsafat bahasa tuh. Yang bahaya adalah kalau linguistik tidak dikontrol oleh filsafat bahasa. Dia menjadi soal teknis. Ada departemen linguistik di Universitas Indonesia itu. Tapi dia tidak bicara tentang filsafat bahasa. Dia bicara tentang fungsi kata di dalam kalimat itu. Grammar. Filsafat bahasa semacam oversight committee itu. Kalau sekarang apa tuh filsafat bahasa? Itu di kepolisian namanya propam. Itu namanya filsafat bahasa tuh. Jadi dia mengkontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kata, penyalahgunaan bahasa tuh. Nah, linguistik tidak menguji itu. Linguistik itu praktek berbahasa. Jadi kita bedakan antara filsafat bahasa sebagai dewan, sebut aja dewan etis untuk mengetahui kapan bahasa itu disimpangkan.
untuk kepentingan politik. Beda kata, misalnya kata enak, itu buat kepentingan estetik, beda dengan untuk kepentingan politik, beda untuk kepentingan hukum, beda untuk kepentingan ngolok-ngolok tuh. Itu fungsi dari filsafat bahasa tuh. Jadi saya ulangi lagi, saya ringkas saja. Linguistik itu adalah bagian teknis dari bahasa. Filsafat bahasa adalah bagian rasional dari upaya untuk menemukan di mana bagian teknis itu terpisah dengan konteks. Itu maksudnya. Ini ada kata-kata ya. Tolak ibu kota baru. IKN. Proyek oligarki merampok uang rakyat. Apa makna secara filsafat bahasa ini? Coba saya terangkan teorinya ya. Kalau kita bilang IKN itu bagus, saya pakai kata bagus. Itu di dalam bahasa Greek Yunani namanya, kita bayangkan IKN itu sebagai sebuah saya carikan istilahnya apa namanya ya, topos, bentar saya cari istilah supaya jadi kalau saya bilang saya membayangkan IKN itu bagus, itu bayangan saya. Kalau saya bilang IKN itu buruk, itu juga bayangan saya tuh. Jadi IKN itu adalah habitat yang belum ada. Itu intinya tuh. Nanti saya dapat keterangan konseptualnya. Saya lagi cari supaya dapat istilah yang tepat itu. Kalau misalnya saya main musik, lalu saya bilang, oh musiknya indah gitu. Artinya ada harmoni di dalam musik itu, maka kita nikmati keindahan itu. Tapi kalau musiknya kacau, saya bilang di dalam musik itu ada kakofoni, ada kekacauan itu. Nah sekarang kalau saya bilang IKN itu indah, saya tanya pada diri saya, kenapa kamu bilang indah? Karena saya habis nonton presentasi Presiden Jokowi di laptop beliau. Termasuk uraian Presiden bahwa IKN itu akan dibiayai tidak dari uang rakyat. Maka kita bilang, oh indah. Karena itu IKN bagus, nggak ngerampok hak saya, nggak merampok tetangga saya yang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, bukan untuk bikin IKN. Maka timbul imajinasi, oh itu indah, bagus itu. Tapi kemudian keindahan itu dibatalkan oleh berita kedua. Bahwa Presiden akhirnya bilang, enggak, kita mau pakai 20% itu. Lalu berita ketiga, calon investor IKN itu kabur. Maka saya ubah imaji saya dari indah menjadi buruk. Kan itu dasarnya kan, nggak mungkin saya pertahankan keindahan itu. Setelah saya dengar musiknya ternyata partiturnya berantakan, konduktornya nggak ngerti note. Maka saya bilang, Anda bilang tadi kita diundang untuk mendengarkan orkestrasi yang di dalamnya ada harmoni. Ternyata di dalamnya ada kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian aja tanpa partitur tuh. Jadi nggak ada keindahan itu. Jadi kalau saya ditanya indah nggak ibu kota baru? Oh, awalnya indah, tapi kok Anda berubah? Pak Rocky jadi kritisi karena berbohong. Diundang untuk mendengarkan simfoni, ternyata yang kita dapatkan kakofoni. Dibayangkan bahwa ibu kota itu bagus, ternyata nggak ada AMDAL. Maka saya ubah di pikiran saya. Saya hanya mengubah di pikiran. Nah, saudara Edi Mulyadi mengubahnya dan mengucapkan bahwa itu adalah tempat jin buang anak. Sebetulnya saya juga berpikir begitu. Tapi saya nggak dapat kalimat itu. Dia dapat. Kenapa? Karena dia dengan mudah menghubungkan keadaan keburukan itu dengan frasa, dengan metafor dalam kebudayaan Betawi. Buat tempat jin buang anak itu tempatnya nggak enak, nggak bagus itu. Jadi tempatnya yang tidak bagus untuk jadi lokasi ibu kota. Dengan ketahuan ibu kotanya akan jadi buruk di situ. Itu yang kita sebut sebagai distopia. Tadi kalau dia bagus kita sebut utopia. Jadi ibu kota negara tadinya dia utopia. Dari bahasa Yunani, topos artinya tempat, artinya tidak ada. Dengan kata lain itu tempat yang kita nggak tahu ada di mana. Tapi di dalam tradisi filsafat bahasa menyebutkan utopia itu artinya tempat yang bagus.
Sebetulnya salah terjemahan. Kalau kita pakai grammar bahasa Yunani namanya eutopia. Eu artinya bagus. Tapi orang semacam Thomas More yang menulis buku Utopia 1500 tahun lalu memakai istilah utopia, bacanya utopia. U artinya bagus, topia artinya topos, itu tempat yang indah tuh. Sebaliknya orang yang merasa tempat itu akan merusak lingkungan, dia akan bilang itu bukan utopia, itu distopia. Distopia artinya buruk. Jadi sebetulnya cuma permainan psikologi aja tuh. Ada orang yang anggap, yuk kita akan punya ibu kota, akan punya utopia. Ada yang bilang, enggak, kita akan punya distopia. Itu sama kualitasnya. Orang yang memuji dan orang yang tidak memuji sama-sama mengucapkan hal yang enggak ada. Karena itu baru di depan. Jadi jin buang anak, di mana tempat jin buang anak? Itu ucapan aja sebetulnya tuh. Terhadap apa? Terhadap kejengkelan. Nah kejengkelan itu kan nggak bisa dipidana. Saudara ahli, dari judul berita yang saya bacakan tadi, ya. Tolak ibu kota baru, proyek oligarki merampok uang rakyat. Apakah judul ini mengandung ujaran kebencian berdasarkan agama, ras, dan antar golongan? Saya terangkan dulu, seringkali kacau pengertian kita tentang ujaran kebencian. Iya. Hate speech. Hate speech. Kata hate speech itu hadir di dalam sejarah peradaban karena ada peristiwa di masa lalu yang menyebabkan orang masa kini mengingat itu dan memakai itu kembali. Kalau saya bilang misalnya Yahudi, itu di Eropa itu kata yang intinya membela mereka yang mengalami siksaan oleh Nazi itu, oleh Hitler. Kalau di Indonesia dibilang Yahudi, artinya mereka yang pelit, culas. Jadi istilah itu di dalam konteks sejarah harus kita bersihkan lebih dahulu. Nah, hate speech harusnya diterangkan peristiwa di masa lalu yang diungkapkan kembali di masa kini dan menimbulkan emosi tentang masa lalu. Itu namanya. Nah, di kita semua ujaran disebut hate speech, itu salah terjemahan. Artinya orang-orang yang bikin hukum ITE ini nggak ngerti sejarah dari hate speech. Saya tambahkan contohnya ya. Kalau ada seseorang menghina perempuan di Eropa, dasar perempuan bodoh itu, maka orang itu akan kena pidana. Karena nggak boleh menghina perempuan. Kenapa? Karena di masa lalu perempuan diandaikan sebagai penghuni neraka karena bersekutu dengan iblis. Bahasa Latinnya, bahasa Perancisnya femme fatale. Di setiap peristiwa ada femme-nya. Di setiap peristiwa yang fatalistis ada femme-nya. Femme itu artinya perempuan tuh. Karena dulu perempuan itu kalau dia lagi menyendiri, lalu mulai laki-laki lalu mulai cemburu, ini ada perempuan menyendiri di dalam rumahnya itu di tahun 1200 1300, dia dianggap sebagai sedang bersekutu dengan iblis, dengan setan. Lalu dia dituduh sebagai nenek sihir. Nenek sihir di Eropa pada waktu itu diburu untuk dibakar hidup-hidup tuh. Karena dianggap setiap perempuan yang berdiam di rumah, apalagi dia sendiri, pasti sedang merancang kejahatan. Maka gereja Katolik perintahkan bakar rumahnya, bakar dia tuh. Di Eropa ada 300.000 perempuan dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai nenek sihir tuh. Padahal kemudian ilmu pengetahuan mengetahui bahwa perempuan ini lagi bikin peralatan rumah tangga untuk dijual di pasar. Laki-laki merasa tersaingi karena produk apa sekarang namanya itu UMKM perempuan lebih bermutu dari hasil laki-laki. Laki-laki cemburu, lapor pada gereja. Gereja bilang dia bersekutu dengan setan. Jadi mengatakan dasar perempuan itu hate speech karena di belakang sana ada peristiwa yang memang membenci perempuan. Beda dengan di Amerika yang menganut prinsip silahkan bicara bebas. Jadi kalau kita bilang kita menghina perempuan di Amerika, itu nggak akan ada implikasi apa-apa. Adanya implikasi etis. Satu waktu seorang perempuan, dia mau jadi profesor di Harvard University. Terus rektor Harvard, yang dulu menteri keuangannya Bill Clinton, namanya Lawrence Summers, dia komentar ke publik, ngapain perempuan
belajar matematika kan kalian nggak bisa berpikir abstrak gitu. Heboh. Tetapi Amerika tidak bisa pidanakan si rektor ini karena dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kelompok feminis kemudian bikin petisi bahwa ini rektor yang nggak bermutu tuh. Akhirnya rektornya sadar, dia malu, dia mundurkan diri tuh. Jadi beda dengan di Eropa dengan di Amerika, karena Amerika nggak punya pengalaman nenek sihir tadi itu. Satu waktu mungkin di Italia ada Liga Eropa, MU lawan Liverpool. Lalu hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis bilang bolanya out. Hakim utamanya bilang dasar perempuan. Kalau hakimnya laki-laki pasti masuk bolanya itu. Dihukum dia karena menghina kemampuan perempuan. Jadi saya rangkum tadi bahwa hate speech itu mesti ada dasar pengalaman buruk di masa lalu. Itu intinya. Sekarang saya balik. Apakah menyebutkan ibu kota negara itu adalah tempat jin buang anak? Nggak ada peristiwa jin buang anak di masa lalu. Dia nggak boleh disebut hate speech. Karena nggak ada peristiwa di masa lalu ada orang tahu itu ada jin yang buang anak. Itu intinya tuh. Jadi filsafat bahasa membongkar hal semacam ini. Jin buang anak itu hate speech. Di mana hate speech-nya? Semua orang pakai istilah itu bertahun-tahun dan nggak ada problemnya. Apalagi nggak ada peristiwa di masa lalu yang membuktikan pernah ada seorang jin yang membuang anaknya tuh. Itu absurd. Ya, absurditas itu yang masuk di ruang pengadilan, makin absurd pengadilannya tuh. Kan itu intinya tuh. Saudara ahli, di dalam YouTube channel Bang Edi Channel itu, terdakwa ini membicarakan masalah data. Artinya data ini adalah hasil riset dari ada 8 LSM di sini. Dia bicara di situ, dia jelaskan bahwa proyek ini ada proyek oligarki, ada bukti-buktinya di sini. Di situ ada tambang-tambang ya dipunyai oleh para oligarki dan para penguasa-penguasa rejim ini. Nah, di situ juga disebutkan ada lubang-lubang tambang. Sudah dianalisa di dalam Masrin bahwa di situ banyak korban dan sudah ada yang meninggal. Nah, secara filsafat bahasa gimana ini? Pembicaraan ini gimana? Kalau saya pemerintah dengan mudah saya bantah itu. Nanti kita tutup. Nanti kita bersihkan. Nanti tapi ini fakta yang dia temukan ada lubang. Artinya berbahaya itu. Sangat mungkin ada racun keluar dari situ. Tapi pemerintah kan kita akan tutup. Nah, saya pakai istilah saya, kedunguan pemerintah adalah dia melakukan keputusan politik sebelum melakukan amdal lingkungan. Itu kedunguannya tuh. Dan saya ucapkan di mana-mana bahwa pemerintah dungu dalam hal itu. Kalau orang bilang Anda menghina presiden, enggak. Saya menghina jalan berpikir presiden itu. Karena presiden nggak boleh salah berpikir. Presiden mesti bilang bahwa saya mau bangun ibu kota. Sebelum saya bangun, saya ingat ada prinsip dalam hukum lingkungan. AMDAL harus mendahului keputusan politik. Itu filosofi dari tahun 70. Ketika hukum lingkungan itu diagung-agungkan, timbul satu problem bahwa kalau tidak di AMDAL, maka potensi bumi ini rusak, membahayakan manusia sekitar. Jadi waktu itu saya kritik keras bahwa pembangunan ibu kota tanpa melalui AMDAL itu artinya perampokan alam dan perusakan alam. Bahkan saya terangkan panjang lebar. Lalu presiden bilang, oke, nanti kita lakukan AMDAL. Enggak boleh. AMDAL harus sudah lebih dahulu. Anda nggak bisa menempatkan gerobak di depan kuda, nggak jalan gerobak itu. Jadi itu prinsip. Jadi saya pakai prinsip ilmu pengetahuan di mana saya ngajar tentang environmental ethics, hukum lingkungan, saya ngajar etika lingkungan. Bahwa tidak boleh AMDAL itu disusulkan, itu berbahaya sekali. Dan filsafat lingkungan dimulai dengan halangi investasi melalui AMDAL. Kalau dia lolos, itu betul investasinya bagus. Bukan AMDAL-nya disusulkan. Jadi itu soalnya. Jadi data itu betul-betul data yang memperlihatkan memang tidak ada AMDAL. Karena itu timbul semua orang ada di situ. Greenpeace punya data yang sama, LSM lingkungan punya data yang sama. Jadi bagi penulis ini, saudara Edi, bagi Greenpeace, junto LSM, junto masyarakat dunia menganggap bahwa IKN itu adalah sebuah distopia, tempat yang buruk. Kenapa nggak ada AMDAL itu? Yang baik di mana? Memang kita
lihat tempat itu baik hanya di laptop presiden, tapi itu laptop bukan faktual. Tentu aja di laptop presiden dibuat bagus banget, ada burung yang terbang-terbang, nanti ada air mancur kiri kanan. Tapi saya yang belajar tentang etika lingkungan tahu betul bahwa satu batang pohon ditebang itu artinya sarang burung hilang, sarang semut hilang, potensi air mengalir dari tanah ke atas untuk diuapkan menjadi fotosintesis itu berhenti. Itu cara membaca ekologi sebetulnya tuh. Jadi ekologi nggak bisa dibaca sekedar soal teknis, ya gampang nanti kita timbun, nggak bisa. Menimbun pun artinya mengambil dari tempat lain. Jadi membuat lubang di tempat lain sama aja kan masalahnya tuh. Itu the very logical ecological philosophy. Ini ada berita, Ciputra sulap kebun tempat jin buah anak jadi Pondok Indah. Apa maknanya? Sahabat bahasa. Coba baca ulang. Sorry. Ciputra sulap kebun. Sulap ya. Sulap kebun tempat jin buang anak jadi Pondok Indah. Iya. Jinnya pasti marah. Karena nggak minta izin pada si jin. Jin untuk mana amdalnya Anda pindahin kami itu. Kan itu soalnya. Jadi orang akan berolok-olok begitu. Tapi nggak ada orang yang tersinggung karena nggak mungkin jin ngomel pada investor. Kita yang ngomel, kita mewakili jin. Saya bilang itu curang. Karena Pondok Indah itu ada resapan air tuh. Kita tahu itu. Dari zaman SMA saya main-main di situ. Dan itu kebun pisang, kebun singkong di situ. Sekarang saya lihat jadi rumah mewah dan akhirnya nggak ditempati. Akhirnya jadi tempat kuliner di situ. Padahal tadinya mau dibikin perumahan, tempat orang Jakarta punya hiding place, punya tempat menikmati alam sekitar Ciputat, hutan Ciputat. Jadi begitu masalahnya. Jadi demi jin, saya akan bilang itu merusak lingkungan atas nama jin. Karena beritanya begitu kan, mengsulap Pondok Indah dari tempat jin buan anak jadi tempat orang kaya menimbun korupsi, kan itu jadinya kan. Ya, mohon izin melanjutkan yang mulia. Saudara ahli, tadi kan saudara ahli katakan bahwa saudara ahli adalah sebagai seorang ahli filsafat ya, di mana kemudian mempelajari terkait berbagai macam cabang ilmu, diantaranya misalkan filsafat bahasa, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat negara. Nah, nanti mungkin saya akan mengarah ke arah sana, tetapi awal sekali terkait dengan filsafat bahasa, tadi dikatakan terkait dengan metafora. Jadi metafora adalah bagian dari mana objek yang menjadi kajian dalam filsafat bahasa. Nah, karena memang ini dalam kasus ini kaitannya adalah terkait dengan metafora, maka sebetulnya saya ingin menanyakan sebelum masuk kepada kasusnya, saya ingin menanyakan apa sih sebetulnya hakikat daripada metafora itu sendiri dalam berbahasa atau dalam berkomunikasi. Metafora itu kita sebut sebagai peralatan untuk melegakan komunikasi itu. Jadi kalau saya bikin metafora, ada orang yang tersenyum, ada orang yang marah itu. Kita mesti ucapkan itu supaya emosinya kena. Jadi metafora memang membangkitkan emosi. Ada orang yang merasa jin buang anak itu olo-olo, ada yang merasa tersinggung. Dua-duanya adalah ekspresi emosional. Manusia memang mesti kasih ekspresi itu. Kalau manusia saya bilang jin buang anak, ada yang diem doang, ya nggak ada ekspresi. Ngapain saya berkomunikasi dengan orang yang nggak ada ekspresi kan? Bahkan robot punya ekspresi. Kalau di train dia dengan sekuensi logis, lalu algoritma dia itu setiap kali dia buka, setiap kali si robot itu ngetik jin buang anak, terlihat emoticon yang orang ketawa tuh. Lama-lama si robot tahu bahwa oh jin buang anak itu membuat orang bahagia tuh. Kan di dalam percakapan anak Betawi, rumah lu tempat jin buang anak itu saling ngakak tuh, nggak ada orang yang tersinggung. Karena itu fungsi emosi itu. Jadi metafor di dalamnya ada abstraksi. Kalau saya berbahasa, saya tunda reaksi orang melalui metafor itu, maka saya akan lihat kenikmatan orang itu. Dia marah sama saya apa dia senyum tuh. Jadi fungsi metafor adalah menunda ekspresi dengan mengabstraksikan itu tuh. Beda dengan yang saya sebut tadi simile itu, simail itu. Itu nggak boleh menunda ekspresi. Kalau saya bilang wajah Anda itu, kalau saya bilang ibu barusan bertanya dan saya pandang wajah ibu itu seputih kertas di depan Anda itu bukan metafor. Karena saya bisa langsung tunjuk warna wajah dengan warna kertas itu.
Itu namanya persamaan. Itu beda antara persamaan dan perumpamaan. Tapi kalau saya bilang hati ibu seputih bunga melati itu abstraksi, itu metafor. Karena kalau diperiksa hatinya nggak putih, merah bahkan. Tetapi kata putih itu mengandung imajinasi bahwa dia bersih. Dia nggak pernah membohongi emak-emak. Dia nggak pernah korupsi. Dia nggak pernah terlibat di dalam kasus 303. Hatinya bersih itu. Saya bilang hati Anda putih. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya tujuan daripada metafora itu sendiri apa? Menikmati sekaligus membuat nikmat komunikasi. Itu maksud fungsi metafor itu. Setiap hari kita bikin metafor. Stand up comedy penuh dengan metafor, kita senang. Tapi ada yang tersinggung, ya bisa aja. Oke. Apakah metafora juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk berpikir? Ya, dengan bermetafor kita diminta membayangkan abstraksinya apa itu. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau itu datang dari kultur kita. Kalau metafor orang Irlandia yang tertawa, saya nggak bisa tertawa. Karena saya tidak ada di dalam subculture ketertawaan itu. Satu waktu seorang pemikir Amerika yang melarikan diri dari Jerman, namanya Hannah Arendt. Hannah Arendt ini pengajar di New York University yang meneliti berkas perkara fasisme Nazi yang sedang disidangkan di Yerusalem tuh. Berkas perkara setebal-tebal gini yang ada di depan teman-teman penuntut umum tuh. Dia bongkar berkas perkara itu. Satu waktu berkas perkara dalam bahasa Inggris itu dia ceramahkan di depan universitas, dia pakai bahasa Jerman. Lalu publik bilang, Anda kan paham bahasa Inggris, Profesor Hannah Arendt, kenapa Anda pakai bahasa Jerman ke kita? Hannah Arendt bilang begini, saya menguasai bahasa Inggris, tetapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman, bahasa ibu saya. Itu pertanda bahwa metafor, satir, olok-olok itu hanya bisa dimengerti oleh komunitas yang mempergunakan bahasa itu. Itu yang menyebabkan miskomunikasi kan. Jadi kalau saya bilang sebagai bahasa isyarat, dianggap itu merendahkan. Padahal di daerah tertentu ini justru pujian. Itu bedanya kan. Jadi ekspresi kita itu yang menentukan apakah kita memakai bahasa itu dalam upaya mengolok-olok atau justru dalam language scheme, dalam menghubung-hubungkan aspek-aspek kebahasaan untuk menimbulkan makna baru tuh. Nah, kasus misalnya tentu orang Betawi merasa ya memang itu apa namanya? Tempat jin buang anak tuh karena jauh dari Betawi. Orang Betawi menganggap ya jangan dong dipindahin ibu kota itu, di tempat kita aja lah. Kalau makin jauh makin tempat jin buang anak. Mereka bercanda dengan itu. Bagi teman-teman di Kalimantan mungkin merasa kok disebut tempat jin buang anak. Begitu diterangkan mereka mestinya ngakak. Oh begitu ya cara Betawi. Jadi komunikasi cross culture itu, cross cutting loyalties itu yang memungkinkan kita bersahabat sebagai bangsa. Kan banyak metafor Madura yang kita nggak paham, tapi sekarang kita tertawa kalau disebut oh itu logika orang Madura tuh. Saya beli mangga dan mangga itu ternyata busuk. Orang Madura dengan gampang, Bapak baru beli satu mangga, saya satu karung yang busuk itu. Kan itu hanya ada di dalam kecerdasan orang Madura tuh. Jadi kita anggap oke, orang Madura punya semacam local reasoning yang kita anggap akhirnya jadi membahagiakan semua orang tuh. Demikian juga orang Betawi, demikian juga orang Kalimantan tuh. Saya seminggu lalu masih ceramah soal IKN di Kalimantan. Diundang oleh sebuah universitas yang dapat proyek IKN. Rektornya bilang begini, saya tahu Pak Rocky anti IKN, tapi saya undang untuk kita bertengkar gitu. Ini orang Kalimantan yang undang saya. Jadi saya bilang bagus betul loh. Jadi dari perspektif itu, di dalam perdebatan, mahasiswa dari universitas itu sendiri terpecah. Ada yang pro saya, ada yang pro rektornya. Jadi sebetulnya ini hal biasa itu. Nah, kita ingin membiasakan supaya pertengkaran akademis, bahkan pertengkaran dengan memakai bahasa itu, bagian dari upaya kita untuk ya saling mengakrabkan. Saya balik pada fungsi tadi. Metafor itu fungsinya justru untuk mengakrabkan percakapan. Itu bukan untuk membelah percakapan. Nah, dalam
dalam upaya itu pasti ada yang tertawa, pasti ada yang nahan kejengkelan. Tapi yang nggak usah sampai di depan Pak Hakim lah kalau cuma soal itu kan mestinya. Kan itu indah kan kalau metafor Betawi dipahami oleh orang Batak, metafor Batak dipahami orang Ambon, metafor Ambon dipahami oleh saya misalnya tuh. Itu indahnya metafor. Jadi metafor itu adalah keindahan dalam berbahasa untuk mengakrabkan percakapan. Baik, tadi Anda katakan bahwa metafor ini adalah keindahan berbahasa untuk mengakrabkannya. Tadi juga Anda sebutkan terkait dengan metafor yang digunakan dari berbagai daerah. Ya. Nah, ini kan akhirnya menjadi persoalan sekarang. Ada kasus ini karena ada ketersinggungan dari suatu daerah. Padahal metafor ini sudah biasa, sudah notoire, feitan, sudah lazim untuk digunakan, gitu kan. Nah, bagaimana kemudian apa yang menjadi indikator dari metafora ini agar tidak disalahartikan oleh sebagian kelompok begitu? Saya kira tidak disalahartikan, diprovokasi untuk disalahartikan. Saya menangkapnya begitu kalau saya ikuti percakapan ini kan. Sebab kalau misalnya diputuskan bahwa saudara Edi Mulyadi bersalah karena memakai metafor Betawi, itu artinya seumur hidup ini akan jadi presiden. Jadi keputusan jurisprudens, stare decisis yang diputuskan hari ini akan diikuti sebagai pedoman ke depan. Maka semua bahasa Indonesia itu takut untuk bikin metafor. Karena nanti menyinggungnya sana, menyinggung yang sini itu. Akibatnya dihapus nanti, istilah jin dihapus, istilah membuang dihapus, apalagi istilah jin buang anak. Jadi hilang kenikmatan kita untuk berkomunikasi. Karena kita kehilangan metafor. Padahal hidup itu hanya nikmat kalau kita penuh dengan metafor. Bahwa diketahui sejak abad keempat, itu kan kita tahu ada seorang filsuf Aristoteles yang mempelajari kajian tentang metafor. Kalau di Indonesia, setahu ahli, kapan metafor itu biasa digunakan? Mulai digunakan di Indonesia, khususnya dalam metafor perumpamaan jin buang anak. Iya, itu kalau kita lihat Aristoteles tentu menganalisis metafor di dalam rangka untuk mendidik republik supaya mampu untuk berargumentasi. Itu bagian dari retorika itu. Jadi metafor memang diajarkan supaya kalau lagi duel argumen orang ngintip di mana kelalaian lawan debatnya, lalu dia argumentasikan, dia lawan dengan metafor. Karena kalau langsung lawan itu ya ngapain sih langsung bunuh orang kira-kira. Jadi dimainkan sedikit itu namanya fungsi retorik. Aristoteles bicara soal itu. Nah, kita di Indonesia tanpa baca Aristoteles, bayangkan betapa banyak verses di dalam masyarakat Minang yang isinya metafor tuh. Di dalam masyarakat Jawa metafornya banyak betul. Di masyarakat seluruh Indonesia itu kaya dengan metafor. Jadi satu waktu orang akan bilang sebetulnya Aristoteles pernah ke Indonesia dan belajar tentang metafor di Indonesia tuh. Kalau archaeology of knowledge bisa kita buktikan satu waktu. Bahwa pertama kita bisa duga bahwa Aristoteles pernah datang ke Indonesia untuk belajar metafor. Tapi nanti orang bilang mana buktinya? Oke, ini hipotesis. Sama seperti hipotesis bahwa Atlantik itu adanya di bawah Selat Sunda. Berdasarkan apa? Berdasarkan ceramah-ceramah dari Plato yang adalah guru Aristoteles. Jadi semua ini in the making. Dalam upaya untuk memperlihatkan bangsa ini sebetulnya pernah bergaul beratus-ratus abad yang lalu. Tapi kemudian ada semacam katastrofi lingkungan lalu kita terpisah-pisah. Nah, metafor mengingatkan kita bahwa setiap bangsa itu punya kemampuan untuk memperindah bahasa. Saya pakai kata itu akhirnya, memperindah bahasa itu. Sepengetahuan ahli, apakah dalam sejarah penggunaan bahasa metafor, adakah seseorang yang kemudian dipidanakan terkait dalam menggunakan bahasa tadi, metafor tadi? Belum pernah. Saya lihat ada orang dipidanakan. Saya kasih ilustrasi karena Anda bicara soal sejarah bangsa ini. Satu waktu di awal-awal kemerdekaan, Haji Agus Salim sedang kasih ceramah. Haji Agus Salim itu wajahnya seperti kambing gitu. Karena ada jenggotnya tuh.
Waktu Haji Agus Salim lagi bicara, lawan politiknya itu kesel di belakang. Lalu dia boleh ledek Haji Agus Salim. Mbak, dari belakang. Semua orang mau usir si orang itu. Haji Agus Salim bilang begini, panitia, saya diundang di forum manusia. Mengapa ada kambing di belakang saya? Kekuatan metaforik itu membuat si pengganggu itu perlahan-lahan mundur. Tanpa sebelum dia mencicipi bahkan pisang goreng yang ada disediakan panitia, mundur karena dia malu. Jadi kemampuan metafor itu justru menghantam tanpa menyakiti. Bayangkan misalnya kalau Haji Agus Salim bilang, itu satpam, usir dia tuh. Kacau. Nggak ada pelajaran diplomasi. Metafora adalah bagian dari logika diplomasi. Semua diplomat ulung pakai metafor itu. Nah, kenapa kita sering kalah dalam perdebatan politik internasional? Karena kita kurang memanfaatkan metafor. Padahal kebudayaan kita itu kaya dengan metafor. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Coba izin sebentar nih, suara saya paruh, boleh saya dapat Pak Ketua, boleh saya dapat air minum ya? Boleh, maaf Pak. Buat teh. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Dalam suatu kasus, ada kasus, sekarang baru saya akan masuk ke dalam kasus ya. Jadi ada satu kasus di mana kasus itu ada seorang wartawan, ya dia menggunakan satu metafora untuk menggambarkan satu tempat yang jauh, di mana faktanya dia juga mendapatkan fakta dari sebuah riset beberapa LSM ternama, mengatakan bahwa jumlah daripada luas perpindahan luas IKN itu adalah 256.142 hektar. Nah, di mana dari luas itu memang sebagian besarnya adalah hutan, dan bahkan sebagian pejabat menyatakan akan dibangun forest city, yaitu adalah kota di dalam hutan. Itu ya, beberapa pejabat terkait menyampaikan demikian. Nah, saya ingin menanyakan bahwa terkait dengan metafora yang disampaikan oleh seorang wartawan tersebut, dengan menyamakan persepsi bahwa tempat yang jauh itu adalah tempat jin buang anak, maka apakah itu kemudian bisa membuat seseorang melakukan laporan kepada kepolisian begitu? Ya sebetulnya dia buktikan aja secara terbalik bahwa itu bukan tempat jin buang anak, tapi tempat bidadari turun. Kan enak kan? Ini kan cuma pertandingan metafor tuh. Dia bilang aja itu tempat bidadari turun. Selesai problem, tinggal kita tunggu yang ada di situ jin atau bidadari nantinya kan. Saya kasih ilustrasi dulu ya supaya ada konteksnya tuh. Hal yang sama pernah terjadi kira-kira tahun 70 di negara bagian Arizona itu, oke, ya dekat-dekat situ. Pada waktu itu ada hutan yang mau digusur, Pak Hakim. Dan ilmu hukum itu belum paham tentang legal standing dari hutan itu. Waktu mau ditebang, seorang profesor hukum di Universitas Arizona, ya saya kira Arizona dia bilang hutan itu nggak boleh ditebang, bahkan sebatang pohon pun nggak boleh ditebang. Lalu semua orang ribut. Lalu dia bilang pohon itu akan berjalan ke depan hakim dan dia akan membela diri. Orang bingung lagi, bagaimana mungkin pohon datang before the law di depan hukum untuk membela dirinya? Lalu si Profesor Christopher Stone ini dia tulis paper kira-kira 7 halaman yang kemudian jadi bahan pelajaran filsafat hukum dan filsafat lingkungan di seluruh fakultas di dunia itu. Judulnya Should Trees Have Standing? Haruskah pohon punya legal standing untuk berdebat di pengadilan, membela dirinya di depan majelis hakim? Itu satu revolusi betul di dalam paradigma ilmu hukum yang dulu antroposentristis.
Sekarang itu jadi biasa, pohon datang ke depan hakim untuk membela diri supaya tidak ditebang gitu. Melalui legal standing pohon, yaitu pengampunya tuh. Masyarakat adatnya tuh. Kan itu mestinya yang jadi pelajaran untuk membangun IKN tuh. Biarkan pohon itu membela dirinya tuh. Tapi pohon itu nggak diberi kesempatan oleh kekuasaan untuk membela diri karena ditebang duluan. Sebelum ada AMDAL. AMDAL itu yang disebut legal standing dari pohon. Jadi hak pohon untuk tetap hijau sekarang dilindungi di seluruh dunia tuh. Jadi poin saya adalah perkembangan ilmu hukum demikian modern sekarang sehingga satu waktu nanti coba kita lihat evolusi ilmu hukum kan. Dulu yang punya hak untuk berdebat dan membela diri hanya subjek hukum itu, person in law, dulu hanya laki-laki sempurna. Dia mesti heteroseksual, berjenis kelamin laki-laki itu. Nah karena itu walaupun Anda berjenis kelamin laki-laki, tapi kalau Anda tidak bisa buktikan bahwa Anda laki-laki, Anda tidak bisa diterima sebagai saksi. Dari situ kemudian muncul olo-olo nullum testis, unus testis, nullus testis. Satu biji peler bukan biji peler itu. Karena laki-laki hanya disebut laki-laki kalau punya dua biji sakar, dua buah sakar itu. Jadi satu testi bukan testis. Karena itu testimoni artinya si orang ini mesti punya dua testis supaya dibuktikan dia laki-laki. Kenapa begitu? Karena ada laki-laki yang tidak punya buah sakar karena dikebiri. Karena itu dia tidak boleh beri kesaksian. Itu dulu kira-kira 100 tahun setelah Aristotle. Kemudian berkembang bahwa siapapun boleh jadi saksi di pengadilan. Dulu perempuan nggak boleh masuk pengadilan karena dianggap perempuan tidak bisa berpikir abstrak. Karena itu perempuan hanya boleh tinggal di rumah. Di dalam rumahnya dia disiksa oleh si laki-laki. Timbul affirmative action sehingga ada istilah domestic violence. Dulu nggak dikenal apa tuh domestic violence. Masa dalam rumah tangga ada kekerasan. Padahal justru rumah tangga itu jadi killing field. Lebih banyak perempuan yang mati dalam rumahnya daripada yang mati lagi nyetir mobil. Padahal sering dikatakan perempuan nggak bisa nyetir. Jadi hukum berubah. Sekarang ada prinsip hak pohon untuk tidak ditebang, hak batu untuk tetap utuh, hak air untuk jernih, hak mawar untuk tetap wangi. Itu perkembangan evolusi dari teori hukum itu. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Sorry, saya kasih cue tadi apa tadi masalahnya tuh bahwa tadi yang secara konkret yang mau ditanyakan tadi. Tadi saya kasih background tadi itu soal. Ya terkait dengan jurnalis tadi dalam menyampaikan metafora. Ya itu. Jadi betul si jurnalis itu dia membayangkan bahwa IKN itu akan berantakan di depan karena itu sejak sekarang. Tapi orang bilang enggak, IKN itu akan sukses. Sekarang Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa itu mungkin juga belum bisa selesai di era saya karena itu diperpanjang terus. Bagaimana kalau nanti terjadi perubahan politik dan Presiden berikut bilang stop IKN tuh. Jadi benar si jurnalisnya kan. Jadi semua ini adalah ongoing, in the making. Sesuatu yang tadi saya sebut utopia. Sesuatu masih bisa dibayangkan. Bayangan itu nggak boleh harus bagus betul. Selalu juga mesti buruk. Kan itu intinya kan. Jadi membayangkan itu bisa baik maupun buruk gitu. Kemampuan membayangkan itu terlihat dari kemampuan membuat metafor. Saya misalnya bisa bilang itu akan jadi barang bekas gitu. Dulu orang membayangkan misalnya, oke, seluruh peralatan militer Rusia itu disiapkan untuk menghajar Amerika Serikat. Akhirnya dia jadi barang bekas ketika Rusia runtuh tuh. Sama aja. Nah bayangkan misalnya kalau kita nggak mampu bikin prediksi secara hipotetis, lalu buat apa ada ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan lingkungan mendeteksi bahwa IKN itu akan bangkrut dan emisi karbon dari situ akan membuat paru-paru Kalimantan itu bukan lagi paru-paru dunia. Saya baca riset itu. Jadi kenapa kita nggak boleh kasih aspek negatif dari situ? Nah, dalam logika negativity is essential to thinking. Membuat negasi itu berguna untuk mengukur sesuatu. Jadi bagian itu sebetulnya yang kita perlukan. Jadi sinisisme dari wartawan itu sekarang paralel dengan ujian-ujian yang lagi dibuat setelah pasca pandemi. Kalau saya tambahkan misalnya keterangan,
Amerika Serikat bilang bahwa IKN itu adalah proyek yang akan bangkrut. Yang bikin tuh Amerika Serikat loh yang ngomong tuh. Joe Biden bilang begitu tuh. Lalu kita marah pada Joe Biden. Joe Biden juga bilang IKN itu betul, dia adalah tempat jin buang anak dan buang sampah tuh. Lebih parah lagi tuh. Cuman dia nggak bisa ucapkan dalam bahasa Betawi. Karena itu Joe Biden tidak lahir di Tanah Abang. Oke, lanjut pertanyaan saya. Saya fokus kepada metafora jin buang anaknya saja. Pernahkah ahli mendengar tentang metafora jin buang anak dan kapan ahli pernah mendengar metafora jin buang anak? Saya dulu Apa artinya? Rumah saya dulu di Jalan Haji Agus Salim. Itu hanya 200 meter dari Bundaran Irian. Dulu dari Bundaran Hotel Indonesia tuh di Menteng, di pusat paling elit dari Jakarta, Menteng tuh. Saya jalan ke, dulu ada waduk Melati yang sekarang jadi apa namanya? Itu yang hotel mewah itu apa namanya? Grand Indonesia. Itu dulu waduk buatan, tempat sampah masuk di situ dan orang masih mancing di situ tuh. Dulu juga kita bilang itu tempat jin buang anak. Karena semua takut ke situ tuh. Padahal itu cuma 200 meter dari Bundaran Indonesia, Hotel Indonesia. Sekarang dia jadi Grand Indonesia. Kita tanya jinnya kemana tuh? Udah berubah jadi kapital si jin itu kan. Jin sekarang pemilik modal dari Grand Indonesia tuh. Jadi saya mendengar itu ya dari awal dan kita biasa aja ngomong itu kan. Tempat jin buang anak tuh. Padahal sekarang kok ya dulu itu memang walaupun dekat sekali itu ya karena itu wilayah yang masih ada kebun singkong di situ, segala macam masih orang main layangan di situ. Itu sama aja masalahnya. Jadi bukan soal tempat tapi soal kemampuan kita untuk membayangkan itu kan buruk banget tempat itu. Ada orang yang sekarang bilang, nah kan yang lu bilang dulu tempat jin buang anak sekarang jadi tempat bidadari turun. Tapi kita bisa bilang itu tempat oligarki sekarang tuh Grand Indonesia. Sama aja apa-apa. Just a kind of interpretation itu. Iya. Lanjutkan. Penggunaan metafora tadi kan juga Anda katakan adalah sebagai salah satu sarana untuk berpikir ya. Nah, ini juga kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat seseorang dalam berkomunikasi. Nah, kita akan masuk kepada bagaimana kaitannya dengan filsafat negara. Ya. Filosofinya kaitannya jelas. Iya, kita di dalam filsafat negara kita tahu ada kontrak sosial antara kekuasaan yang diserahkan dari rakyat kepada sejumlah penguasa. Nah, bagaimana kemudian padahal kita sudah menyetujui adanya satu sumber hukum sebagai payung hukum tertinggi, di mana disebutkan di dalam konstitusi kita telah mengamanatkan untuk setiap orang dari rakyatnya, setiap rakyat kita ini memiliki kebebasan untuk berpendapat, memiliki kebebasan untuk berbicara. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah kemudian negara dalam hal ini seseorang tidak boleh bermetafora, menyampaikan pendapatnya, begitu? Prinsipnya begini, bila perbedaan Anda halangi, maka kebebasan hilang. Kebebasan itu ada di dalam perbedaan tuh. Jadi kalau hak saya untuk mengucapkan sesuatu dihalangi, maka hak Anda untuk bertengkar dengan saya juga hilang itu. Artinya Anda jadi benda, saya jadi benda. Dua manusia disebut manusia kalau dia saling berargumentasi itu. Itu intinya itu. Jadi jelas. Oke, yang berikut tadi saya koreksi sedikit ya, agak keliru mengatakan bahwa rakyat telah memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Nggak pernah rakyat memberikan kekuasaan pada wakil-wakilnya. Yang salah kaprah di Indonesia dianggap DPR itu adalah lembaga yang menerima kedaulatan rakyat. Kan sering DPR bilang kami pemilik kedaulatan rakyat karena kami dipilih oleh rakyat. Yang kita serahkan pada DPR adalah hak politik kita, hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kemampuan. Tapi kedaulatan saya nggak pernah saya serahkan. Kedaulatan itu nggak boleh diserahkan. Begitu diserahkan saya bukan lagi warga negara karena udah habis tuh. Justru kedaulatan itu harus dipertahankan dan tidak boleh diambil sedikit pun tuh, demi menjaga kebebasan saya gitu.
Tetapi di Indonesia juga ini dalam hubungan dengan filsafat bahasa, politik bahasa itu, kalau disebut kebebasan seolah itu terjemahan dari liberalisme. Padahal kalau kita belajar filsafat politik, bila saya bilang I am a liberal, kalau saya ada di Amerika saya bilang saya seorang liberal, itu artinya saya seorang kiri, sosialis. Kalau saya ada di Eropa saya bilang I am a liberal, saya seorang kanan, kapitalis itu. Itu bedanya tuh. Kenapa? Karena kiri di Eropa itu partai buruh. Yang kanan itu partai konservatif. Namanya liberal tuh. Partai buruh, partai komunis, partai sosialis. Di Amerika karena nggak ada partai buruh, maka partai Demokrat menjadi partai kiri. Partai kanannya partai Republik tuh. Jadi istilah itu juga harus lihat konteks. Kalau bilang Anda liberal, saya senang tuh. Bahwa saya sebetulnya berkeadilan sosial. Liberal di Amerika artinya berkeadilan sosial. Tapi dia bilang, Anda kapitalis. Loh, Anda paham nggak yang Anda sebutkan? Jadi sering orang nggak paham itu. Liberal itu artinya pro keadilan sosial di Amerika, tetapi menjadi kapitalis di Eropa. Dua-duanya pakai kata liberal itu intinya tuh. Pengetahuan kita harus lengkap tuh. Jadi balik pada soal tadi, yang kita serahkan itu bukan kebebasan, yang kita miliki itu di Indonesia terutama, atau hanya di Indonesia, kebebasan itu adalah kebebasan individual, bukan kepentingan individual. Itu bedanya tuh. Jadi kalau saya bilang, saya memelihara individualisme, dalam versi apa? Di dalam versi kepentingan individual atau dalam versi kebebasan individual. Proyek Indonesia yang dimerdekakan 17 Agustus 45 itu untuk menghasilkan kebebasan individual, bukan kepentingan individual tuh. Karena itu kita diajar supaya setara. Kesetaraan itu hanya ada pada orang yang bebas. Itu intinya. Jadi kalau kita bilang, saya ulangi ya supaya di-quote dengan bagus, bahwa Indonesia menganut kebebasan individual, bukan kepentingan individual. Kepentingan individual itu dasar dari kapitalisme. Kita justru anti kapitalisme itu. Jadi kalau balik pada tadi, kita nggak pernah menyerahkan kedaulatan kita pada negara sehingga kita kehilangan kebebasan. Oleh karena itu negara nggak boleh sedikit pun menghalangi kebebasan ekspresi saya tuh. Nah itu bukan sekedar dijamin oleh undang-undang, tapi ada dalam sejarah kita tuh. Yaitu kita membebaskan diri justru dari tutorisasi kolonialisme itu yang menghalangi kebebasan berbicara. Kan itu intinya tuh. Masuk kepada undang-undang pers. Okay. Saya sekarang akan masuk ke dalam undang-undang pers. Bahwa di situ ada dalam undang-undang pers, wartawan diberikan kebebasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal ini bagaimana? Apakah pers juga kemudian dapat dihalang-halangi oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh negara? Padahal tadi Anda katakan, ahli katakan bahwa Indonesia menganut yang namanya kebebasan individual. Yes. Negara menguasai kita melalui pajak gitu. Relasi saya dengan negara cuma soal pajak. Karena saya bayar pajak, saya berhak menuntut public policy yang sound, yang bermutu dari negara. Karena saya bayar pajak. Tuntutan saya itu gak mungkin saya ucapkan berlembar-lembar tiap hari. Tuntutan saya itu dibaca oleh jurnalis. Maka artikulasi kepentingan dan kebebasan saya untuk menuntut public policy yang bagus diucapkan oleh jurnalis. Itu yang disebut the very function of the press, yaitu fungsi sebagai watchdog pada kekuasaan itu. Jadi dari awal fungsi pers adalah mewatch kekuasaan. Yang terjadi sekarang pers jadi humas kekuasaan. Itu ngaco namanya, atau dungu seperti istilah saya tuh. Jadi pers itu adalah fourth estate. Pilar keempat dari demokrasi adalah pers. Tempat masyarakat sipil menitipkan suaranya supaya dibunyikan lebih nyaring tuh. Jadi tugas pers memang adalah menggonggong. Nah, gonggongan itu kadangkala diucapkan melalui metafor dan lu orang tersinggung. Lu memang tugas pers itu menggonggong. Ya. Makasih Yang Mulia, saya mendapat kuliah yang luar biasa. Pantas kalau di luar
Saudara ahli disebut Bapak akal sehat ya, karena banyak akal sehat di sini disampaikan. Ahli tadi mengatakan bahwa tempat jin buang anak itu adalah metafora yang abstrak. Lalu dikaitkan dengan hate speech itu harus dimaknai ada peristiwa masa lalu sebelumnya. Betul. Dan di kita terjadi salah kaprah karena tidak ada fakta sebelumnya bahwa jin buang anak, tapi kadung digebiah-uyah, digeneralisir itu sebagai perbuatan yang ujaran kebencian. Nah, pertanyaan saya ketika saudara ahli mengatakan bahwa ketika tadi ada contoh orang Irlandia berolok-olok, Anda tidak mengerti karena tidak bagian dari subkultur itu. Ya. Ya, seperti juga tadi di sini orang Madura berolok-olok, kita tidak paham karena tidak bagian subkultur itu. Tapi begitu dijelaskan, oh maksudnya begini, kita ikut tertawa. Ya, pasti. Nah, pada kasus saudara jurnalis yang tadi, dengan mengucapkan tempat dibuang anak itu kan semestinya dalam teori tadi, ya, semestinya begitu dijelaskan, maksudnya begini, tanda kutip, harusnya orang-orang yang tersinggung tadi tidak ikut tertawa. Oh, begitu maksudnya. Tapi begitu masuk pada situasi yang berbeda sama sekali, apa yang terjadi sesungguhnya? Ya, secara psikologis orang itu pasti memang tidak ingin tertawa. Walaupun dia tahu itu metafor yang membuat dia tertawa. Jadi dia mungkin dilarang oleh kakak pengasuh untuk tertawa. Sehingga dia lakukan sesuatu yang sekarang jadi konyol. Kan nanti dia merusak bahasa, justru melarang orang bikin metafor itu bahaya betul. Bangsa ini yang kehilangan kemampuan estetik melalui bahasa. Metafor itu adalah fasilitas estetis kita untuk menghidupkan bagian yang tidak ada di kepala itu. Kan bahasa kita itu grammar tuh. Kalau saya terangkan lebih jauh misalnya, saya tidak memakai bahasa, saya dipakai oleh bahasa itu. Begitu Anda hidup, Anda pasti akan masuk dalam jebakan bahasa itu. Jadi salah kalau bilang orang memakai bahasa, enggak. Bahasa memakai kita gitu. Jadi bahasa itu adalah structure yang secara arkeologis ditempatkan di belakang kepala kita dan kita dikontrol oleh grammar itu. Karena itu hukum MD, hukum DM beda-beda dari setiap tempat. Karena itu juga peribahasa lain pengertiannya di satu tempat dan di tempat yang lain. Jadi itu intinya kita dimanfaatkan oleh bahasa sebetulnya. Jadi pada singkat kata dalam peristiwa tadi yang seharusnya kemudian ikut tertawa, paham gitu, dan tidak terjadi itu berarti ada sesuatu yang apa kita bahasanya dalam saksi yang sebelah ahli sebelumnya tadi ada by design gitu ya. Saya nggak tahu kesaksian ahli tadi. Tapi kelihatannya bukan sekedar by design, tapi ini semacam imperatif hegemonik yang akhirnya dia manfaatkan itu. Dia mungkin nggak dia desain. Jadi di kepala dia itu udah beredar satu konsep besar bahwa mereka yang anti IKN itu anti presiden, mereka yang anti presiden itu harus diolok-olok dan harus dipidanakan. Itu yang disebut imperatif hegemonik tuh. Yang diedarkan memang ini kan impact atau imbas atau limpahan dari persaingan politik di 2019. Jadi ngapain kita masuk di dalam sesuatu yang dalam persaingan politik ya biasa itu. Setiap kelompok punya imperatif hegemoni di atasnya tuh, yang dimetaforkan dengan cebong dan kadrun itu. Oh, cebong dan kadrunnya sampai sekarang biasa-biasa aja kan. Dan yang tadinya kadrun sekarang ada di wilayah cebong. Apa yang rumit di situ tuh? Ya itu hal biasa yang sebetulnya harus diterjemahkan. Di dalam satu peristiwa politik yang khas itu biasa tuh. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang di dalamnya ada deli. Itu di luar kemampuan saya untuk menalar itu. Kalau orangnya nggak tertawa kalau diucapkan metafor itu. Satu lagi, tadi rekan penasehat hukum mengambil judul dalam salah satu video saya yang dijadikan dakwaan oleh jaksa, yaitu tolak IKN, proyek oligarki merampok uang rakyat. Itu dijadikan sebagai dakwaan yang disebut ujaran kebencian, berita bohong dan sebagainya. Nah, tadi ketika tadi Anda mengatakan ada soal struktural segala macam ya, kenapa sampai si wartawan tadi menyematkan judul seperti itu? Dalam logika si wartawan tadi kan filsafat kan logika berpikir ya. Yes. Dalam logika si wartawan tadi bahwa berdasarkan studi 8 LSM tadi ditemukan bahwa itu banyak sekali para oligarki yang potensial diuntungkan
Oke. Mulai dari dihapusnya kewajiban reklamasi, pembayaran kompensasi konsesi dan sebagainya seterusnya. Belum lagi proyek-proyek ikutannya, listrik, air minum dan sebagainya. Itu yang pertama, kenapa disebut keuntungan oligarki. Kemudian disebut merampok uang rakyat, karena tadi ada saksi mengatakan, ahli mengatakan bahwa awalnya katanya tidak pakai uang APBN. Ya. Ternyata uang APBN, kita tahu persis APBN itu uang rakyat. Bayangkan uang rakyat diambil dalam bahasa si jurnalis tadi, dirampok untuk membiayai kepentingan oligarki. Nah, dalam logika seperti itu, apakah judul semacam itu tadi bisa dijerat secara pidana, secara filsafat tadi gimana? Oke, supaya terhindar sedikit dari panasnya, saya akan terangkan nanti itu. Atau saya ucapkan aja dari awal. Itu memang merampok uang rakyat. Karena pakai APBN, itu kan uang rakyat. Lain kalau perjanjian dari awal, Presiden bilang kami akan merampok uang Anda melalui pajak macam-macam untuk BIKN. Lalu dia bilang oke, silakan rampok kami. Ada prinsip yang disebut dalam ilmu hukum pacta sunt servanda. A pact must be served. Tetapi ada kalimat di belakangnya itu. Pacta sunt servanda hanya berlaku bila rebus sixtantibus. Bahasa Latinnya begitu. Hal-hal itu rebus dari kata res bahasa Latin. Rebus artinya masih berlaku. Rebus sixtantibus. Jadi hal-hal itu masih standibus, masih berdiri begitu. Sekarang rebus sixtantibusnya berubah. Apa yang berubah? Dipindahkanlah kewajiban bisnis to bisnis itu menjadi kewajiban negara. Kan fakta sunt servandanya dengan sendirinya batal kan? Kenapa? Karena rebus sixtantibusnya udah berubah itu. Saya pakai silakan Google itu bahasa Latinnya tuh, supaya lebih tajam itu. Sekarang bagian itu saya hubungkan dengan hal yang sejenis yang pasti akan berlangsung di Papua itu. Hobi saya naik gunung, masuk keluar hutan itu. Jadi saya hafal beberapa statistik hutan tuh. Orang sebut saya pengamat politik, enggak, pengamat politik hobi kecil aja. Sebulan bisa 5-6 kali saya naik gunung. Setahun saya bisa 2-3 kali naik Himalaya. Karena di situ saya dapat semacam permenungan tentang keadaan masyarakat yang tidak memelihara lingkungan. Oke. Sekarang saya masuk pada Papua. Papua itu ada 37 juta hektar hutan. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu kira-kira ada 600 mamalia, ada 20.000 jenis pohon, ada 700 jenis binatang melata, ada 1.200 jenis unggas, dan ada 400 masyarakat adat. Itu habitat hutan Papua. Lalu Presiden putuskan kita mau bikin food estate di Papua tuh demi menopang daya tahan pangan nasional tuh. Sekarang cek ke Papua tuh, mana food estate itu? Gak ada, mangkrak. Padahal hutannya udah diputuskan untuk ditebang itu. Kan itu namanya merampok, bukan sekedar uang rakyat, tempat hidup rakyat, tempat hidup unggas, tempat hidup cacing, tempat hidup ular, tempat hidup burung, tempat hidup 400 masyarakat adat. Itu namanya merampok. Jadi di mana-mana di seluruh dunia perampokan itu terjadi karena arogansi kapital. Akumulasi. Enggak ada soal korporasi akumulasi. Tetapi tugas negara distribusi itu. Ini yang enggak terjadi. Justru negara memfasilitasi akumulasi itu. Sehingga yang masuk ke situ yang Anda sebut tadi, oligarki, capital. Itu intinya tuh. Dan dunia menganggap Indonesia konyol. Ada paru-paru dunia tapi dirusak oleh kapital tuh. Ngapain coba? Sorry, saya agak emosi karena itu hobi saya masuk keluar hutan. Begitu hutannya digusur, saya kehilangan kicau burung. Ya, cukup. Terima kasih kemudian. Cukup. Izin baca itu. Saudara saksi, saudara ahli, saksi ahli. Kebijakan publik IKN itu kan kalau saya perhatikan merupakan public policy daripada rezim yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Nah, dengan adanya kasus ini kan bisa dijadikan semacam kritikan
Apakah kritikan ini bisa dikatakan hate speech? Hate speech. Ya tadi saya terangkan, sesuatu disebut hate speech. Orang cari hate-nya di mana? Speech-nya memang ada, tapi hate-nya di mana? Bencinya di mana? Kalau benci sesaat itu bukan hate speech. Hate speech itu ada peristiwa politik di masa lalu, terutama rasisme. Itu yang diingat orang supaya nggak diucapkan lagi. Kita nggak bisa bilang di Amerika dulu kita bilang negro. Nggak boleh bilang negro karena negro itu artinya pernah ada perbudakan itu. Sekarang kita bilang black people, orang hitam itu. Itu lebih beradab karena memang kulitnya hitam. Kita bilang negro, negro artinya rendah gitu, paria. Atau dulu di sini orang Belanda bilang kita apa? Inlander itu. Itu merendahkan. Jadi kalau saya bilang kamu inlander, nah itu hate speech karena ada peristiwa di mana inlander itu direndahkan, itu intinya tuh. Jadi hate speech harus selalu punya backup historical event itu. Nah kita nggak punya backup historical event dengan istilah tadi jin buang anak. Ya artinya begini, kritikan dari terdakwa ini apakah bisa ada sisi negatifnya atau hate-nya dari sisi lain? Dia menjawab dengan bahasa filsafat. Oke. Betul. Oh, baik. Cukup, Haji Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Andes Rocky Gerung, filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, dikenal filsafat kontemporer dan aktivis, pendiri Setara Institut dan fellow, betul ya? Nanti saya terangkan di mana betulnya, di mana salahnya. Iya. Saudara ahli, ada filsuf Amerika, tapi saya lupa namanya, di-quote oleh Bapak Karni Ilyas dalam acara ILC. Dia menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang, melainkan milik para pencarinya. Kami berada di sini mencari keadilan. Ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya, terpantau oleh saya. Ketika Anda baru akan memberikan kesaksian sebagai seorang ahli, JPU menolak Anda dengan mengatakan bahwa kami menolak kesaksian daripada ahli, dan itu berarti oleh hakim dikatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu gitu untuk bertanya dan sebagainya. Sementara kami menggunakan katakanlah keahlian Anda, kami andalkan di sini untuk bersaksi berdasarkan keinginan Anda untuk bisa membantu klien kami lepas dari jerat hukum. Saya kira kita dalam kondisi fight yang fair dalam hal ini kan begitu. Sementara posisi hakim dalam hal ini ada azas yang mengatakan ius curia novit. Setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi tidak bisa kita mempersalahkan hakim. Saya lanjut lagi, karena terus terang untuk mengerti bahasa Anda ini, saya harus cerdas dan saya tidak secerdas Anda begitu. Saya minta bantuan dengan Profesor Aceng sajalah. Prof. Aceng tadi mengatakan, Edi Mulyadi menyatakan tempat jin buang anak, itu sesungguhnya dia sedang berbicara kepada penggagas IKN. Dia tidak bicara kepada masyarakat Kalimantan. Nah, majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis itu siapa? Majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis adalah publik. Tempat dia berkata jujur, bukan bos atasannya, bukan pimpinannya di kantornya, tapi publik. Bahwa semua yang dikatakannya berimplikasi hukum atau tidak, itu merupakan resiko daripada tingkat masyarakat yang ada di Indonesia. Saya tambahkan lagi, memang nggak panjang ini. Profesor Aceng juga mengatakan, bahasa itu dinamis, bisa berubah-ubah, menciut, melebar, bahkan menghilang. Nah, ini artinya kan tergantung audiens yang mendengarkan begitu. Pertanyaan saya, sebenarnya kita ini sedang berada di zaman apa di mana pemerintah atau rezim sulit bermetafora. Yang Anda katakan tadi
membagus-baguskan atau menikmati cara berbahasa sehingga harus terjadi kejadian pada hari ini? Mohon dijelaskan. Oke, Pak Hakim, saya izin jelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit. Tadi disampaikan seolah itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa? Saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan hanya mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas, Anda masih berpikir, identitas Anda ongoing, in the making. Berubah terus itu. Itu soal pertama. Jadi seringkali saya bilang, biodata apa? Saya masih hidup, ngapain nyari biodata saya? Apa saya mau dimakamkan sehingga perlu ada biodata kan? Tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan, oke. Dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya tuh lulusan S1, sungguh-sungguh tuh. Saya pernah kuliah di 5 fakultas itu, DO semua itu. Serius, DO semua. Kecuali 1, filosofi itu. Karena saya merasa, saya pernah belajar fakultas teknik. 2 semester saya udah bilang saya tahu fisika. Saya bisa belajar sendiri. Ngapain saya nyari ijazah di situ? Saya pernah belajar fakultas hukum UI itu. Dan saya anggap 4 semester cukup tuh. Saya tinggalkan. Saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional FISIP. 4 tahun saya udah tahu, saya tinggalkan itu. Saya pernah belajar di fakultas ekonomi. Jadi saya punya 5 jaket mahasiswa. Dan saya hanya selesaikan 1 karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintahuan saya, itu filosofi itu. Lalu saya mengajar. Lalu saya mengajar dari S1 sampai S3. Lalu orang protes. Kenapa Anda mengajar? Hanya pada orang yang minta saya mengajar. Kan itu kan. Jadi itu poinnya tuh. Karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya tuh. Google aja. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak peduli Anda punya ijazah apa. Dia Google dan dia tanya kapan Anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya tuh. Itu intinya. Karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu. Itu yang sering saya sebut. Kalau Anda punya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu bedanya. Ada profesor, kemarin rektor Universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual beli biaya masuk kuliah. Jadi bayangkan, yang salah bukan cuma rektor yang profesor doktor, tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor. Kan anak itu akan dibilang Anda masuk karena papa mama bayar tuh rektor. Anaknya bilang oke, kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan. Karena dia masuk fakultas hukum kan. Jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dia salah itu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis, namanya Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu frasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair, namanya Albert Camus, dalam bukunya Resistance, Rebellion and Death itu. Saya masih hafal. Walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya baca buku. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar bahwa saya pernah belajar international legal human rights. Maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan untuk menutupi fraktul di kepala
cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir 5-4 abad yang lalu. Itu intinya tuh. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi tuh, yang betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya Aceng menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis tuh. Dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan, oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo IKN-nya belum jalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Cukup ya. Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengquote kata bijak yang pernah Anda sampaikan, ya, saya kebetulan juga ini ya, rajin menyimak, saya anggap di pelajaran begitu. Sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan. Selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara. Sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum. Mohon dijelaskan ini, Dr. Andes Rocky Gerung. Mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo itu tuh. Hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya, tetap. Iya itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi. Supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan. Reinventing our Indonesia. Kira-kira begitu. Menemukan kembali ke-Indonesiaan kita. Karena kita kehilangan kecerdasan tuh. Orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap ngapain saya pakai KUHP? Kan itu orang yang nggak cerdas kan, kalau dia lapor ngapain lapor itu? Kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu laporan tentang Rocky Gerung. Lama-lama polisi ngapain sih Rocky Gerung terus tuh? Kan dia cuma ucapin sesuatu. Lama-lama polisi juga jengkel orang lapor. Kenapa nggak debat aja, dibikin terbuka tuh? Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya I'm playing devil's advocate itu. Advocatus diaboli itu. Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu. Devil's advocate itu. Pengacara yang disewa oleh iblis. Tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis, itu counter argumen. Kan biasanya dalam pengertian Yunani mau dibagi dua tuh. Ini yang pro statement, ini yang anti statement. Yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu tuh. Maka terjadi dialektika tuh. Nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain, he is playing devil's advocating tuh. Dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu itu. Mengganggu siapa? Malaikat. So jangan-jangan sebetulnya yang iblis malaikat itu. Kenapa nggak terbuka? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan. Itu biasa mengganggu proposal publik. Karena ini proposal publik.
Lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi, ngapain kita ganggu? Ini proposal publik, jadi publik harus scrutinize, uji habis-habisan. Nah sialnya pers juga basa-basi. Coba saya kasih perbandingannya. Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu. Semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau tuh. Diwawancara, saya lihat wawancaranya. Semuanya muji-muji. Loh pers kok muji-muji presiden? Ini akan jadi bagus. Akan jadi bagus. Bisa akan jadi buruk. Kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi. Itu fungsi pers. Masa pers menguji sesuatu yang masih utopia tadi? Jadi saya anggap pers kok jadi humasnya istana tuh. Lalu saya mulai curiga, dapat amplop setebal apa? Apa 1 sentimeter lebih itu? Ataukah ada 900 miliar di bunker redaksi sekarang tuh? Jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam public opinion kita. Karena jurnalis nggak merdeka. Nah, Saudara Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir, walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana. Tapi kita ingin orang mesti merdeka mengucapkan itu. Ini nggak ada soal personal. Ini betul-betul menguji public proposal yang diajukan oleh pemerintah yang ternyata bohong. Proposal pertama bisnis to bisnis. Proposal kedua government yang biayai. Government biayai APBN. APBN itu pajak saya. Saya nggak ingin punya ibu kota di situ. Saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting, mengalami kekurangan gizi, APBN mesti jatuh pada mereka, itu hak mereka. Kenapa? Karena Presiden Jokowi bilang kita harus punya bonus demografi di 2045. Bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak. Artinya APBN mesti beli vitamin, kasih anak-anak itu susu, telur, supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita. Beton di IKN itu bukan bonus demografi. Sekali gempa bumi selesai, sekali banjir selesai, dan obsolete itu. Nggak ada orang yang membanggakan legacy dengan infrastruktur sekarang. Kenapa? Semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor? Karena kita bisa berkantor di cloud itu. Seminggu lalu saya baca artikel. Seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia ada kerusuhan rasial, dia pergi ke Amerika, dia sekolah, dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars. Di Mars yang lagi dirancang oleh Elon Musk. Seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars. Seorang Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota, nanam beton di Pulau Kalimantan. Jauh betul abstraksinya tuh. Orang udah berpikir bikin ibu kota di Mars dalam bentuk hologram, bahkan kita masih nanam beton itu. Itu absurd buat saya tuh. Itu poinnya. Jadi ya minta maaf, tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur. Dalam kondisi berpikir yang betul-betul tertib, itu intinya. Terima kasih Pak Hakim. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Tempat jin buang anak. Ya. Di dalam berbahasa itu kita kenal juga ada semacam konvensi, kesepakatan di tengah suatu komunitas, di tengah suatu masyarakat untuk memaknai suatu kata atau kalimat, begitu ya. Demikian juga konvensi itu juga mungkin bisa diterapkan dalam memaknai suatu metafor. Yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan keahlian saudara salah satunya, karena keahliannya banyak sekali ya. Salah satunya mengenai filsafat bahasa, di mana fungsinya untuk mengontrol penyalahgunaan bahasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penyampai, kalau istilah ahli bahasa tadi si penutur, dengan dibandingkan atau yaitu apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penutur atau pengucap dibandingkan dengan orang lain atau sekelompok masyarakat lain yang tentu saja entah itu karena pergeseran nilai
entah itu karena lingkungan dan cara berpikir yang berbeda, sehingga makna keduanya bertolak belakang. Tadi kan ada makna positif, makna negatif. Nah, taruhlah ini, makna ini sampai bertolak belakang. Apakah dari sisi filosofi bahasa itu dimungkinkan hal seperti itu terjadi? Ya, bukan sekedar dimungkinkan, itu pasti terjadi. Kalau nggak ada bridging, nggak ada jembatan untuk menerangkan itu. Jembatan itu namanya hermeneutic of suspicion. Jadi hermeneutik artinya kecurigaan, suspicious artinya mencurigai. Jadi kecurigaan untuk menghasilkan makna itu. Jadi saya mungkin akan bilang oke, coba kita bikin bridging sebetulnya. Kenapa penutur itu mengucapkan A dan diterima sebagai bukan A oleh interlokutornya itu. Dalam linguistik ada lokui artinya ucapan, interlokui. Jadi dalam interlokui itu mesti ada keterangan hermeneutic of suspicion. Nah, saya di sini berperan untuk menerangkan itu sebetulnya tuh. Jadi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena culture matters. Ya, dalam bahasa akademis kebudayaan itu punya keunikan tertentu tuh. Nah, kalau salah tafsir itu bisa menimbulkan ya kemarahan atau kekonyolan. Saya beri contoh Pak Hakim ya. Satu waktu saya ada di Australia itu, masuk goa di situ buat lihat alam Australia. Lalu saya bercakap-cakap dengan supir Gojek di situ. Dia cerita ke saya bahwa penduduk aborigin yang tidak punya pemukiman tempat disediakan perumahan oleh pemerintahan daerah lokal itu. Maka didirikanlah rumah-rumah buat penduduk aborigin. Hari pertama dipantau oleh Pemda itu. Ya, mereka masih tidur tapi gelisah nih penduduk aborigin itu. Oke, mungkin ada sesuatu. Hari kedua datang, dilihat mereka tidur pulas tapi atapnya udah dia bongkar itu. Ditanya, kenapa atapnya dibongkar? Bagi orang aborigin, tidur pulas itu harus menghadap langit, bukan menghadap langit-langit, tapi menghadap langit itu. Jadi bagi dia kenikmatan itu kalau dia betul-betul menghirup alam semesta seluas-luasnya. Dia nggak mau ada atap tempat dia tidur. Jadi itu yang disebut tadi. Kita mesti hubungkan antara kebijakan yang tadinya ingin seolah-olah peduli pada kemaslahatan penduduk, ternyata bagi dia lain gitu. Jadi itu yang disebut local wisdom, dan itu yang Pak Hakim mintakan saya jelas. Nah, local wisdom ini harus dibantu dijelaskan. Kalau terjadi percekcokan makna, bukan dilaporkan, kan itu bedanya kan. Jadi mestinya dijembatani soal itu, bukan dipidanakan. Jadi dipidanakan justru jadi kaku kita kan. Kita nggak enak lagi itu untuk saling, bahkan secara konyol saling meledek nggak bisa tuh. Takut nanti ledekan itu ditafsirkan salah. Nah, itu ya sebetulnya jawabannya. Jadi mesti ada jembatan yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Baik ya. Kemudian tadi terus terang saya juga sepakat ya, metafor itu abstrak. Ya. Karena kalau dimaknai sebagai sesuatu yang berwujud, itu tentu saja maknanya akan jauh. Ya. Dari makna metafor yang sebenarnya. Akan tetapi dalam ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh tadi mengenai contoh kejadian Kiai Haji Agus Salim ya, yang B itu. Oke, iya. Biar lebih konkret. Iya. Ketika Kiai Haji Agus Salim disinggung lah ya secara halus, sebenarnya juga dengan metafor. Dia balas juga dengan metafor. Yes. Di situ ada semacam komunikasi. Akan tetapi kebetulan si penyindir yang menggunakan metafor pertama itu memahami makna
metafor yang disampaikan juga oleh Kiai Haji Agus Salim. Namun dalam beberapa hal atau mungkin dalam beberapa kasus setelah dijelaskan bahkan sedikit mengalah dalam penjelasan itu, baiklah kalau dengan metafor saya Anda masih tersinggung, saya minta maaf. Sudah dijelaskan. Tetapi lingkungan masyarakat tertentu merasa keberatan dan memaknai sendiri. Ya, memaknai sendiri. Konteksnya tadi sah-sah saja. Nah, saya kaitkan dengan, silakan, filsafat bernegara. Yang di dalamnya ada kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Yang mana kita tahu tentu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi seseorang tentu dibatasi juga oleh kebebasan berekspresi dan berpendapat orang lain. Itu saya kira sudah umum ya. Nah, yang saya maksudkan begini. Ketika orang yang keberatan dan memaknai sendiri metafor yang diungkapkan oleh orang lain dan dia mengekspresikan pendapatnya dalam bentuk laporan, dalam bentuk ekspresi, ya, bagian dari ekspresi itu misalkan disampaikan dalam bentuk penyampaian pendapat, demo, ya. Bagaimana analisa atau dari kajian yang dari tadi saudara sampaikan mengenai hal ini? Ya, pada akhirnya kita akan uji sampai ke titik itu tuh. Seandainya kebebasan saya juga dimaknai sebagai oleh orang lain untuk mempersoalkan kebebasan saya, kan itu yang dialektika tadi. Soal Haji Agus Salim itu konkret, berkali-kali saya terangkan itu, dan pada akhirnya saya dijerat juga oleh undang-undang penghinaan itu. Karena kasus ini saya pernah dilaporkan oleh masyarakat Minang justru yang menganggap saya mengolok-olok Haji Agus Salim. Itu, tapi saya paham, oh, mereka nggak baca sejarah itu artinya kan. Lalu saya terangkan, saya minta tolong, ada teman dia bilang, nanti saya terangkan ke komunitas itu, bahwa itu memang sejarahnya begitu. Dianggap saya manipulasi. Itu ada faktanya bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok, ada ditulis di buku itu. Lalu saya bilang justru itu pelajaran tentang kecerdasan Haji Agus Salim. Bukan saya mengolok Agus Salim, saya memuji kecerdasan Haji Agus Salim karena membalikkan olok-olok dengan metafor yang betul-betul tajam itu. Akhirnya mereka mengerti, oh itu maksudnya. Lalu mereka belajar sejarah. Oh iya, Pak Rocky nggak salah kalau gitu. Ini kan ini cuma soal menerangkan sebetulnya. Sehingga akhirnya saya nggak tahu sekarang apa kasus itu dicabut di kepolisian. Yang jelas saya nggak pernah dipanggil lagi oleh kepolisian. Saya dilaporkan menghina masyarakat Minang itu, dan masih banyak hal yang lain yang di situ. Tapi kalau saya terangkan, orang itu iya ya, kan dia malu juga kalau dianggap kok nggak mengerti bahwa saya justru memuji, kenapa saya mengolok-olok itu. Demikian juga soal tadi IKN, lo itu mengkritik memang, bahkan dengan cara yang sangat tajam, sarkastis gitu. Ini tempat jin buangan. Iya, tapi itu fungsinya memberitahu bahwa kalian kekuasaan itu tidak menghormati proposal publik kalian di awal, sehingga timbul kesan itu. Kan ini mesti ada bridging aja. Nah, sebetulnya kalau ada orang lain yang mengerti bahwa oke, jurnalisme punya kebebasan untuk mengekspresikan, masyarakat lokal punya kebebasan mengekspresikan, tetapi ada kemacetan komunikasi karena modeling yang dipakai oleh Edi Mulyadi lain dalam persepsi teman-teman di Kalimantan. Itu kan selesai. Tapi nanti kami juga berhak untuk pergi pada hukum. Ya memang berhak. Tetapi itu kan last resort gitu kan, ultimum remedium. Sebelum pergi pada pil yang paling hebat remedium itu, ya ada pil lain yang namanya percakapan. Demokrasi dimungkinkan karena percakapan. Dalam teori bernegara, semakin banyak hukum, artinya semakin kurang demokrasinya. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita bisa bercakap secara demokratis, pasti ruangan ini akan sepi dari kasus-kasus. Paling ya kasus kriminal pasti, tapi karena kasus sebut aja kecelakaan literasi, masa mesti dijadikan sumber delik gitu kan itu. Jadi saya paham betul yang disebut oleh Pak Hakim betul. Jadi saya ulangi lagi bahwa diperlukan tadi hermeneutic of suspicion.
Dan memang itu kita hormati karena orang menganggap bahwa ini adalah hak hukum saya. Oh betul, hak hukum itu. Tetapi itu bukan tindakan yang paling mampu menghasilkan keadilan. Nanti orang kalau diputuskan nanti orang Betawi bilang, oh kalau begitu salah dong pepatah-pepatah kita. Itu bahayanya sebetulnya. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Baik. Baik, satu lagi ahli. Saya tetap meminta agar saudara menjelaskannya dari sisi filosofi bahasa. Ya. Ada satu frasa di dalam persisnya ini mesti dilihat, tapi intinya ginilah. Dan ini didakwakan oleh saudara. Saya minta saudara jelaskan apa bedanya berita dengan kabar. Sebentar ya, selengkapnya saya bacakan pasal 15 ini. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman bla 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 ya. Nah, yang ingin saya tahu, yang ingin saya dapat penjelasan dari saudara, tadi itu kan kabar ya. Apa bedanya dengan berita? Saya endapkan sebentar ya, Pak Hakim, karena saya mesti cari fact-nya apa sebetulnya, konteksnya apa, kalimat di dalam KUHP itu. Orang sebut kabar bohong itu. Artinya kabar yang berkekurangan atau berkelebihan, kan itu logisnya begitu. Itu kabar bohong, kabar yang berkekurangan atau berkelebihan. Tetapi dulu kita sebut kabar itu sesuatu yang telah terjadi tidak real time gitu. Kalau sekarang kita bilang kabar, lain konteksnya. Karena begitu kita online, live streaming, nggak ada lagi yang disebut kabar. Itu langsung kita dapat kan, on time itu. Kalau kita sebut berita, itu bentuk fisik dari kabar, kira-kira begitu tuh. Diberitakan di mana tuh? Artinya sudah terjadi berita itu. Orang nggak tanya dikabarkan di mana itu. Jadi kata kabar itu sebetulnya menunjukkan, saya carikan istilahnya, ekspresi otentik ketika orang menerima sesuatu dan mulai memberi interpretasi. Jadi begitu interpretasi mulai, itu di dalamnya ada kabar. Yang kita sekarang, kita nggak perlu kasih interpretasi. Karena berita itu sudah berubah menjadi live streaming. Nggak ada lagi berita sebetulnya. Jadi beritanya apa? Nggak ada, langsung live streaming kan. Kayak itu kabar dulu kan ditulis 1 menit setelah berita terjadi. Karena sekarang nggak ada esensi itu. Jadi wording, pembuatan kata yang menyangkut delik semacam ini harus kita hubungkan dengan keadaan dunia yang masuk dalam post-truth, masuk dalam post-modernity itu, masuk dalam hermeneutic of suspicion, masuk dalam dekonstruksi segala macam. Jadi banyak pasal atau makna yang terpaksa mesti kita keluarkan sebentar, kita rawat dalam kehidupan yang sekarang real time ini, lalu kita masukkan ulang tuh. Pertanyaannya relevan nggak? Kita sebut bahwa kabar itu identik dengan berita. Berita itu berbeda dengan kabar. Bagi saya, kabar dan berita itu sekarang nggak relevan lagi tuh. Karena peristiwanya sekarang real time. Sementara kabar dan berita ditulis. Nah, itu disebut surat kabar. Jadi ada peristiwa kemarin, ditulis hari ini, saya beri surat kabar untuk mengetahui berita kemarin. Sekarang berita itu nggak ada yang kemarin, semua berita itu present. Karena tadi ya, online gitu. Nah, kalau dia sifatnya present, ya sebaiknya secara present juga langsung dibicarakan kan. Kan
memungkinkan kita sekarang untuk saling mengoreksi tanpa harus ada penundaan itu. Begitu faktanya muncul. Nah, kalau bahayanya sekarang masih ada orang nyari di online yang sebetulnya penggalan-penggalan aja karena dikejar oleh apa namanya itu hitnya, dikejar oleh apa istilahnya itu ya, clickbait itu, si wartawan cepat-cepat itu. Padahal sebetulnya satu koma keliru itu kabarnya jadi lain. Ada, saya baca misalnya, ibu guru saya cantik sekali. Oke, ibu guru saya cantik sekali. Yang cantik siapa itu? Ibu guru saya. Enggak, bacanya ibu guru saya cantik sekali. Jadi saya memberitahu pada ibu saya bahwa guru saya cantik sekali. Bukan ibu guru saya cantik sekali itu. Atau ibu, guru, saya cantik. Yang cantik berapa? 3 orang. Kan itu soalnya kan. Kalau dia diucapkan real, orang tahu intonasi. Tapi wartawan kadangkala nggak peduli intonasi itu. Karena dia mau cepet-cepet dapat clickbait. Itu bahayanya kalau berita dan kabar itu masih dipakai dalam versi yang lalu itu. Nah, sekarang versi sekarang betul-betul real time itu. Jadi present time. Baik ya, ini agak saya potong, maaf. Ya. Masih ada tipikor ini. Masih emosi dan tipikor. Apakah kabar dan berita itu bisa dibedakan dari sumbernya? Bisa. Semisal begini, koreksi kalau saya salah. Kalau berita itu sudah divalidasi, sudah dikonfirmasi ke sumbernya. Tapi kalau kabar baru sayup-sayup, baru katanya, itu bisa seperti itu atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Saya ngerti ya maksudnya tuh. Kata kabar itu lebih sastrawi. Artinya lebih dimanfaatkan oleh para sastrawan tuh. Karena kata kabar itu mengandung rasa rindu, rasa ingin tahu, ada kabar bahwa begini. Kalau berita itu dia udah selesai itu, tinggal dikonfirmasi ada apa enggak berita itu kan. Nah, konfirmasi itu yang diperlukan tadi. Kalau zaman dulu konfirmasinya kan nunda lagi tuh, karena orang mesti periksa dia kalimat aktif atau kalimat pasif beritanya tuh. Komanya ada di mana tuh? Antara di tempat dinya dipisah apa enggak tuh. Jadi ini yang mesti dilakukan analisa tuh lewat forensik kata itu fungsinya tuh. Tetapi kalau kita bilang kabar, kalau saya bilang saya kabari nanti ya, artinya ada pesan saya ingin supaya Anda menunggu. Menunggu itu menimbulkan imajinasi. Datang nggak dia ya? Saya kabari. Kalau yang saya beritakan itu saya lakukan sesuatu seperti humas. Saya beritakan ini beritanya tuh. Jadi kabar itu lebih kultural. Kira-kira begitu. Memberi kabar itu lebih kultural atau sebetulnya lebih manusiawi lah. Atau lebih etis. Memberi berita itu soal teknis. Nah, berita bisa dikonfirmasi, kabar nggak perlu dikonfirmasi. Baik. Cukup ya. Penuntut umum bagaimana? Konsekuensi dari ketidaksetujuannya, apakah tetap akan bertanya atau bagaimana? Silakan, hak saudara ya, tetap kami berikan kesempatan. Baik ya, tidak apa-apa, hak saudara ya. Dan kami sudah berikan kesempatan. Cukup di sini ya, penasihat hukum ya. Pak terdakwa, silakan ditanggapi. Bagaimana pendapat ahli ini? Aja ya, antara setuju, artinya benar, tidak benar, begitulah, biar singkat. Sependapat. Baik. Ahli, terima kasih sudah hadir membantu kami ya. Ya, terima kasih Majelis Hakim.